Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uria Desma Hidayah dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang rangkaian arus listrik searah atau DC dari pertanyaan yang disampaikan pada Google Classroom mata pelajaran fisika dan pertanyaannya sebagai berikut. Lembar kerja peserta didik LKPD percobaan listrik arus searah. Tujuan siswa dapat membuktikan perhitungan kuat arus listrik dengan hukum 2 Kirchhoff sesuai dengan hasil yang ditunjukkan amperemeter. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Dengan soal, hitunglah besar kuat arus yang mengaliri hambatan 2 ohm, 6 ohm, dan 3 ohm dengan menggunakan prinsip hukum Kirchhoff dan ukurlah besar kuat arusnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan saya tentang rangkaian arus searah atau arus DC dengan menerapkan hukum Kirchhoff. Di sini ada rangkaian gambarnya. Jadi pertama-tama kita menentukan arah arus yang terlebih dahulu. Pada prinsipnya arah arus itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, pada kasus kali ini potensial tingginya yaitu 12 volt dan potensial rendahnya yaitu 6 volt. Maka arusnya dimulai dari 12 volt seperti pada tanda panah warna merah. Ini arusnya. Ada yang masuk ke I3 dan ada yang masuk ke I2. Lalu kedua kita menentukan loopnya. Nah, kali ini saya menggunakan loopnya searah dengan arah arusnya dan berbeda atau berlawanan dengan arah arus jam. Ini loop 1 dan ini loop 2-nya. Nanti kita akan menentukan berapa besar arus yang masuk pada I1, I2, dan I3-nya. Gambarnya saya pindahkan ke sebelah ini. Pertama, kita menentukan persamaan pada loop 1. Perhatikan tanda panah yang warna biru ini. Untuk start point-nya, kita menggunakan titik A. Jadi pertama, arus yang masuk dari 2 volt ditulis plus 2I1. Lalu masuk ke ini, ketemu dengan tegangan positif bertemu dengan hambatannya, kutub positif, maka ditulis plus 6. Lanjut, arusnya jalan, lalu ketemu kutub negatifnya, tulis minus 9, masuk, ketemu arah atau arus yang sama, yaitu plus 3, I3, tulis sama dengan 0, karena arah loop itu dimulai dari titik A dan berakhir di titik A. Nah, nanti kita tinggal menghitungnya aja. Plus 2I1 diturunkan, 6 kurang 9, itu minus 3, tapi kita pindah ruas jadi jadinya positif 3, diturunkan sama dengan 3. Lanjut, menentukan loop 2-nya. Loop 2, perhatikan yang di sebelah kanan ini. Dimulai pada titik A. Nah, kali ini kita berlawanan dengan arah arusnya. Berlawanan nih yang tanda panah biru, maka ditulis minus 3, I3. Lanjut, ketemu garis panjangnya ini positif, kutub positifnya.
ini adalah berupa hambatannya atau baterai, ditulis plus 9, lanjut. Nah, ketemu kutub negatifnya, ditulis minus 12, arahnya terus, lanjut. Nah, ini searah, loop sama arusnya searah, maka ditulis plus 6I2 sama dengan 0 berakhir di titik A. Jadi dihitung minus 3 tambah 9 yaitu 6, lalu minus 3I3 sama dengan 3. Nah, ingat prinsip hukum satu Kirchhoff yaitu I3 tambah I2 sama dengan I1, I3 sama dengan I1 dikurang I2. Jadi, kita substitusikan ke loop 1 atau ke persamaan loop 1 dan disubstitusikan ke persamaan loop 2. Yaitu, kita masukkan persamaan ini 2I1 tambah 3 dalam kurung 1 dalam kurung I1 dikurang I2 sama dengan 3. Jadi karena ininya I3, kita masukin persamaan ini nih ke sini. Lalu 2I1 tambah 3I1 min 3I2 sama dengan 3. Tinggal dikali aja, 3I1 dikali pelangi, 3I1 jadi 3I1, 3I2 jadi 3I2 sama dengan 3. Lalu 2 tambah 3 sama dengan 5I1 dikurang 3 diturunin sama dengan 3. Ke persamaan loop 2 sama 6I2 tambah ini, yang ini 6I2 tambah 3I1 dikurang I2 sama dengan 3, 6I2 tambah 3I1 kali pelangi juga diturunin min 3I2 sama dengan 3. 6 tambah 3 itu jadi persamaannya yang kedua seperti ini. Hasilnya minus 3I1 dikurang 9I2 sama dengan 3. Lalu kita substitusikan dua persamaan ini persamaan 1, dan ini persamaan 2. 5I1 dikurang 3I2 sama dengan 3, min 3I1 dikurang 9I2 sama dengan 3. Supaya nanti ada yang dicoret, kita kali 3, yang atas kali 3, yang bawah kali 1. Jadinya 5 kali 3, 15, min 3 kali 3, minus 9. Minus 3I1 tambah 9I2 sama dengan 3. Lalu dikali 1, maka minus 3 kali 1 minus 3 plus 9 kali 1 plus 9 terus 3 kali 1 3. Jadi ini karena ada yang sama, kita coret 9-nya, lalu di jumlah, maka turunin 9 tambah 3, 12, 15 tambah min 3, 12I1, maka ini I1-nya yaitu 1 ampere. Lalu kita substitusiin 5I1 dikurang 3I2 sama dengan 3 dari yang ini nih, persamaan yang ini. Lalu 5 min 3I2 sama dengan 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2 sama dengan 3I2. I2-nya pindah ruas jadi 3I2 di sini. Maka I2 sama dengan 2/3 ampere atau jika didesimalkan 0,67. Lanjut ke I3-nya juga. Ini kita masukin ke persamaan hukum satu Kirchhoff ini. I3 sama dengan I1 kurang I3 sama dengan 1. Jadi tadi kan I1-nya 1 di sini, maka dimasukin. Jadi 1 minus 2/3 atau 1 dikurang 2/3 hasilnya 1/3 ampere. Atau jika didesimalkan yaitu 0,33 ampere. Maka dapat disimpulkan
I1-nya yaitu sebesar 1 ampere, I2-nya sebesar 2/3 ampere atau 0,67 dan I3-nya sebesar 1/3 ampere. Pada kali ini saya akan menggunakan set simulation dicari pada mata pelajaran fisika. Jadi ini kita pilih yang circuit construction kit DC. Klik. Tunggu sesaat. Lalu di play. Lalu pilih intro. Jadi ini dulu biar gampang. Lalu kita pertama tambahkan kabel. Zoom out terlebih dahulu. Kita tambah kabel, lalu tambahkan resistor, kabel, ikuti langkah-langkahnya seperti yang saya lakukan. Lalu tambahkan kabel, lalu kita tambahkan kabel lagi. Kita agak panjangin. Nah, terus ditambah baterai. Kita taruh kutub positifnya di atas. Seperti ini, diluruskan. Tambahkan kabel lagi. Terus dipanjang segini. Lalu di tengah-tengah ini kita tambahin resistor. Ini resistor. Lalu kita tambahin baterai. Kutub positifnya dahulu. Jadi kutub positifnya itu yang panjang, yang ini nih, itu kutub positifnya. Kita luruskan supaya rapi. Oke. Lalu tambahkan kabel lagi. Di sini kabelnya kita pendekin aja segini. Ya, terus tambah kabel lagi di sini. Jadi kita tarik. Kita usahakan sejajar sama yang ini. Pasti tambahkan hambatan atau baterai. Tambah kabel lagi. Kita panjangin, oke, terus kita satuin gitu. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini ya. Nah, kita bikin yang konvensionalnya aja, yang ini, biar kelihatan. Karena ini kan belum dikasih ukuran besar-besarnya ya, jadi kita tambahin dulu besar-besarnya. Nah, yang di I1-nya ini kita tulis 2 ohm sesuai pada soal. Lalu yang di sini ditambahi 6 ohm. Kita kecilin ke 6 ohm. Nah yang ini kita tambahin 6 volt. Tuh kan, udah mulai muncul arusnya. Yang ini 3 ohm. Yang ini 9 sudah. Yang ini terakhir 12 volt. Jadi, pada perhitungan saya kali ini, karena saya menghitungnya arah loopnya yaitu searah dengan arah arusnya, seperti ini. Ini adalah loop 1, dan ini adalah loop 2, dan arah loopnya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka didapatkan hasilnya yaitu I1 sama dengan 1 ampere di I1, I2 2/3 ampere atau 0,67 di sini I2-nya, dan I3 sebesar 1/3 ampere atau 0,33.
Nah, yang di tengah-tengah ini itu adalah I3-nya. Jadi, saya akan menggunakan alatnya yaitu amperemeter untuk menghitung arusnya. Oke, kita cek pertama I1-nya tadi sebesar 1 ampere. Apakah benar atau salah? Ya, benar. Hasilnya sebesar 1 ampere pada I1. Lalu, pada I2 sebesar 2/3 ampere atau 0,67. Mari kita cek. Yap, benar. Hasilnya 0,67 ampere. I2-nya. Oke, lanjut ke I3 yaitu 1/3 ampere atau 0,33. Dicek apakah benar atau tidak. Ya, benar, hasilnya 0,33 ampere. Oke, jadi karena hasil dari perhitungan saya dan sudah dicek menggunakan PET Colorado Simulation, hasilnya sama dan sesuai, maka presentasi kali ini saya akhiri. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata dan pengucapan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.